Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with me, Miss Ica. How are you today? Bagaimana kabarnya? I hope all of you in the good health. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Okay, before we start our lesson, let's pray. Pray begin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Miss Ica mau semuanya ikuti Miss Ica ya. Yuk, kita kedip-kedip matanya. Kedip, kedip, kedip. Kita geleng-geleng kepalanya. Leng, geleng, geleng. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Oke. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, hari ini kita akan ngebahas tentang telling time. Materi telling time yaitu berkenaan sama jam ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan, menuliskan waktu dalam bahasa Inggris dengan benar. Lalu, peserta didik dapat menganalisis perbedaan waktu dalam bahasa Inggris dan waktu dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyusun agenda harian berdasarkan waktu. Ya, sebelum kita ngebahas tentang materi telling time, kita kenalan dulu nih sama vocabulary-nya atau kosakata yang bakal kita gunakan dalam materi ini. Yang pertama adalah a clock yang berarti tepat, a half artinya adalah 30 menit, a quarter adalah 15 menit. Nah, kata sambung yang digunakan di sini adalah past dan to. Past yang berarti lewat dan to yang berarti kurang. For the example here, ya untuk contoh kali ini yang pertama adalah Miss Ica sertakan gambar jam di angka jam 9 tepat gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kalau mau nanya jam itu adalah what time is it gitu. Gimana coba diulangi? Yuk, what time is it? Yuk, ulangi. Good. Oke, nah gimana untuk ngejawabnya? Karena ini jam 9 tepat, maka kita tinggal sebut aja angka jamnya. Tinggal ditambahin clock yang tadi di vocabulary udah dibahas ya kan? Tinggal ditambahin di belakangnya. Jadi jawabannya adalah it is 9 o'clock. Kayak gitu. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Contoh kedua ini beda ya dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama kan tinggal sebut aja angka yang ada di jarum pendek, lalu ditambahin o'clock gitu. Nah, kalau contoh yang kedua ini berbeda. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ingat dengan 3 not ini. Yang pertama, penulisan harus diawali oleh menit. Jadi kita lihat dulu jarum panjangnya ya. Kalau jarum panjangnya di angka 1 berarti 5 menit. Di angka 2 berarti 10 menit. Begitupun seterusnya. Ditambah 5, ditambah 5. Yang kedua adalah tentukan kata sambungnya. Kata penyambungnya tadi ada apa? Ada fast atau ada to. Kalau di antara 1 sampai dengan 6, angka 1 sampai dengan 6 kita pakai pas. Nah, dari 7 sampai 11 kita pakai to kata sambungnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah tuliskan angka jamnya. Jadi jarum pendeknya ada di angka yang mana? Ditulis. Gitu. Jadi ingat dengan 3 not ini. Oke? Lalu bagaimana dengan 2 gambar ini? Apa ya bahasa Inggrisnya? Jangan panik. Mesti saya ingatin ya. Yang pertama adalah lihat jarum panjangnya. Jarum panjangnya ada di angka berapa ya? Lalu kalau di angka situ berapa menit? Bahasa Inggrisnya apa? Nah, bila sudah menemukan, kita lanjut ya. Kata hubungnya. Kata hubungnya kalau jarum panjangnya ada di area ini, maka kita pakai kata hubung apa? Dan yang ketiga, jarum pendeknya ada di angka yang mana?
Sudah dapat jawabannya? Yuk, mari kita cross check. Ya, jawaban yang A adalah it is a quarter past 10. Di sini a quarter past 10. Kenapa a quarter? Karena jarum panjang menunjukkan ke angka 3, di mana jarum panjang bila menunjuk ke angka 3, maka menunjukkan angka 15 menit. 15 menit bahasa Inggrisnya a quarter. Nah, bila ada yang ngejawab 15 juga nggak apa-apa ya, masih betul. Lanjut, daerah yang keberadaannya jarum panjang ini ada di daerahnya si punya pas, maka kita kata sambungnya pakai pas. Lanjut, jarum pendeknya ada di angka 10, maka tulis bahasa Inggrisnya 10, 10. Jadi jawaban untuk yang A adalah it is a quarter past 10. Lalu